Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan membahas Google Pixel 6 yang sudah aku gunakan 2 hari terakhir ini. Jadi Google Pixel 6 merupakan HP yang menarik karena banyak sekali sih dari review-review luar dan juga pencinta teknologi di Indonesia pasti selalu menunggu-nunggu HP yang dikeluarkan oleh Google ini. Kenapa enggak? Karena Android sendiri dari Google dan bahkan Google mulai mengeluarkan Pixel sebagai hardware mereka dan memaksimalkan penggunaan Android di HP yang dikeluarkan oleh Google ini. Tahun ini pengecualian karena pertama kalinya Google mengeluarkan HP dengan chipset yang dimodif sesuai dengan Google sendiri, yaitu Google Tensor. Yang bingung beli di mana? Aku beli di Luxury Goods. Kalian langsung cek di description di bawah. Kalian bisa tanya-tanya untuk pengirimannya tentang Google Pixel 6 ini. Jadi sebelum itu aku akan memberikan sedikit unboxing experience yang ada di Google Pixel 6. Oke, mari kita buka Google Pixel 6. Oke, jadi ini dengan warna yang menarik yaitu dengan warna sorte seafoam. Jadi ini kita mendapatkan USB-C ke USB-C. Lalu juga mendapatkan konektor dari USB-A ke USB-C ya. Jadi bisa kalian gunakan, lalu dapat buku panduan, serta di sini ada SIM card ejector. Oke, mari kita buka Google Pixel 6. Mantap banget. Jadi warnanya menurutku sangat baik sih. Dan ini Google Pixel 6. Setelah aku gunakan 2 hari terakhir ini sih, memang Google Pixel 6 ini patut menjadi HP yang sangat-sangat dilirik. Bukan dilirik lagi, sangat-sangat dilirik. Karena sebenarnya dengan harga yang ada di Amerika, ini sekitar 9 jutaan lah. Kalau dirupiahkan, rata-rata sekitar itu bisa memberikan kelebihan yang maksimal dan ini HP dari Google sendiri. Tidak kaget, karena sebelum-sebelumnya dengan Google Pixel 3a, Google Pixel 4a, dengan harga yang lebih rendah, walaupun dengan chipset yang medium, bisa memberikan experience yang lebih baik. Terima kasih kepada software dan semua AI, machine learning yang diberikan oleh Google di HP-HP mereka. Displaynya menurutku cukup baik, dengan Full HD Plus saja, tapi bisa memberikan warna yang menurutku punchy dan oke lah di kelasnya ya, untuk Google Pixel 6. Dengan 6,4 inch display, Full HD Plus 90Hz. Jadi bisa kalian toggle ke 90Hz kalau misalnya kalian ingin mendapatkan experience yang lebih baik. Tapi sayangnya memang, walaupun dengan kelas ini sih, untungnya masih 90Hz, jangan sampai enggak ya. Karena tidak ada LTPO display yang diberikan di Google Pixel 6 yang biasa. Lalu untuk sisi bodinya memang karena 6,4 inch display menurutku cukup berat ya. Biasanya yang sebelum-sebelumnya 6,1 inch aja yang dari Google. Kali ini 6,4 inch menurutku oke. Dengan Gorilla Glass Victus bagian depan, Gorilla Glass 6 bagian belakang dan juga aluminium frame yang ada di Google Pixel 6 ini. Lalu yang aku rasakan di 2 hari terakhir adalah tidak nyamannya dengan kamera bump yang cukup besar ini, walaupun memang ikonik banget menurutku ya. HP-HP lain tidak ada mungkin yang seperti ini. Tapi itu aja sih menurutku, yang lainnya nggak masalah, bodinya juga oke banget. Selain itu buttonnya ini agak menarik karena clicky dan juga ini ada bagian yang agak cekung sehingga kita bisa merasakan bagiannya perbedaan antara power button dan juga dengan volume up dan volume down. Untuk security-nya Google memberikan fingerprint in display. Akhirnya ya, dengan AMOLED ini yang biasanya di bagian belakang lah, ini sekali ini di bagian displaynya. Walaupun menurutku standar karena optical ya, jadi agak lambat lah kalau di kelas sekarang di 2021. Lalu ini juga diberikan satu SIM card untuk Nano, lalu yang satunya eSIM. Jika di Indonesia bisa gunakan eSIM juga digunakan. Dari segala keseluruhan overall, yang pertama aku ingin mention adalah Android-nya ya. Karena ini dari Google sendiri dan menurutku memang experience yang diberikan oleh Google dengan Android yang terbaru juga, Android 12 dengan Material U yang ada di Google Pixel 6, ya kalian bisa harap sangat tinggi lah experience-nya. Menurutku tetap masih lebih baik diberikan oleh Google di Android 12 di Google Pixel mereka. Experience-nya, button-buttonnya semua, lalu untuk slide-slide menurutku oke banget. Kalau kalian suka juga warnanya bisa sesuaikan walaupun masih beta, jadi warnanya akan sesuai dengan beberapa seperti launcher-launcher yang mungkin kalian gunakan jika tidak menggunakan launcher bawaan yang ada di HP Android kalian. Tahun ini, selain Android-nya juga ya pastinya dari Google, kamera juga menjadi poin utama karena tahun ini kamera di Google Pixel 6 series memberikan kamera utama yang baru yaitu dengan 50 megapiksel.
Setelah beberapa tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 12 megapiksel terus-menerus, pasti ada titik di mana sudah tidak bisa expand lagi ya. Dan akhirnya tahun ini menggunakan 50 megapiksel, lalu juga untuk ultrawide mendapatkan 12 megapiksel. Berbeda dengan Pro mendapatkan telefoto, kalau di Google Pixel 6 tidak ada, lalu kamera depan masih sama hanya dengan 8 megapiksel. Pastinya dengan semua itu diberikan di salah satu yang menarik dengan chipsetnya yaitu Google Tensor dengan 5 nanometer proses yang sama digunakan di Samsung Exynos 2100, lalu Qualcomm Snapdragon 888, Apple A15 chip semuanya dengan 5 nanometer proses. Memang jika dibandingkan dengan Geekbench, lalu beberapa tes yang lain, sedikit lebih rendah. Tapi Google klaim ini bisa memberikan dengan custom chip yang lebih baik dengan computational fotografi dan juga video yang dikatakan lebih baik juga. Aku akan tes lagi dan share ke kalian lagi untuk hasil-hasil foto dan videonya. Dan pastinya aku akan bandingkan dengan iPhone 13 series. Lalu untuk Google Pixel 6 menurutku lebih dibandingkan head to head dengan iPhone 13 yang biasa. Karena dari sisi harga dan juga dengan overall experience yang ada diberikan antara Google dan Apple. Dari sisi baterai, dari 2 hari terakhir ini ya menurutku senormalnya lah ya, screen on time-nya sekitar 5 jaman. Tapi aku akan tes lagi lebih banyak karena baru 2 hari terakhir. Untuk chargernya, walaupun Google juga klaim dengan 30 watt charger, tapi sebenarnya setelah dites beberapa, mengatakan juga dengan 30 watt charger tidak pernah peak sampai 30 watt. Jadi sekitar 20-an watt charger saja yang bisa diterima di Google Pixel 6 ini. Intinya, setelah 2 hari aku gunakan, walaupun masih awal ya, tapi aku bisa katakan bahwa experience yang kalian bisa dapatkan dengan Android 12 Material U, chipset terbaik yang ada dari Google yaitu Google Tensor Chip, SoC pertama custom dari Google, dengan kamera terbaik yang ada dengan 50 megapiksel terbaru oleh Google, lalu juga dan computational fotografi yang maksimal yang ada diberikan di Pixel 6 ini. Ya, memang Google Pixel 6 bisa menjadi HP yang paling worth it jika dengan harga yang normal masuk di Indonesia. Karena di Indonesia dengan pajak dan juga dengan harga yang lebih tinggi dijual di pasaran, pastinya ini bisa bertanding dengan iPhone 13 yang seharusnya jika dibandingkan di Amerika sana memang harganya Google Pixel 6 ini cukup jauh dibandingkan dengan iPhone 13, jauh lebih murah. Jadi ini aku akan bandingkan lagi dan share ke kalian lebih dalam, dan pastinya juga aku akan bandingkan dengan iPhone 13. Dan semoga video ini nanti akan bisa menjadi gambaran yang lebih maksimal bagi kalian, khususnya garis keras Google Pixel, apakah worth it beli ke Google Pixel 6 di tahun 2021 ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.